Siapkan bang, belum kita masuk baris ya. Masuk udah bos. Oke, seluruhnya silakan siapkan dirinya untuk belajar karena kita akan memulai belajar hari ini. Sudah? Buka semua bukunya, keluarkan semua bukunya. Ayo, silakan. Sudah? Buku tema 2 ya kan? Tiga. Oke, sudah dibuka semua bukunya? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yeay. Ya, harus semangat ya, karena ini kita akan masuk ke subtema yang baru. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa. Siapa yang mau kira-kira mimpi doa untuk hari ini? Yuk, ayo harus berani, jangan malu-malu. Ayo, siapa? Oke, abang, ayo. Ingat ya, kita harus berdoa karena sebelum melakukan sesuatu kita harus serahkan dulu sama yang maha kuasa. Amin. Oke, terima kasih Mbak. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, semuanya hadir? Hadir, Bu. Kenapa nggak semangat? Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ada yang tidak datang kan? Ada yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Rifki. Siapa? Rifki. Ya, Rifki. Sudah berapa hari dia tidak datang? 2 hari. Nah, siapa yang kira-kira rumahnya dekat sama Rifki? Tidak ada. Nah, nanti kalau misalnya hari Senin dia tidak datang lagi, kita akan lihat dia ke rumahnya. Kita lihat apakah dia sedang sakit atau ada sesuatu yang bikin dia tidak masuk sekolah. Oke, untuk hari ini kita akan belajar dari tema 2, subtema 3, PB1. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Oke, yuk. Untuk menggali rasa nasionalisme kita akan bernyanyi maju tak bentar. Nah, kita baru saja melewati apa? Iya, benar kakak Nadir. Tanggal 10 November kita memperingati apa? Hari Pahlawan. Ya, kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Oke, semuanya berdiri. Pelan semangat ya, jangan keras. Ini masih pagi. Kita
3. Oke, masih ingat nggak pelajaran kita yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo, tentang apakah kita belajar yang kemarin? Ayo Pak. Tentang perjanjian-perjanjian. Apalagi itu kan yang IPS. Yang kita bahas Indonesia tentang hewan. Apa dia tentang hewannya, Bang? Iya, cara hewan mempertahankan diri. Oke. Nah, kita akan mempelajari lagi pelajaran tentang bagaimana persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kamu. Pernah dengar kata merdeka? Pernah. Kira-kira kamu dengarnya pas kapan? Kamu kapan kamu mendengar kata-kata merdeka? 17 Agustus. Ya, 19 Agustus 1945. 42 atau 45? Nah, apa yang kamu ketahui tentang kemerdekaan? Ada yang tahu? Apa kira-kira kemerdekaan itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Harus berani. Jangan malu-malu. Nadine, kalau tahu tunjuk tangannya. Apa kira-kiranya kemerdekaan itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Dini? Ada yang tahu? Tunjuk tangannya. Bisa hidup nyaman? Benar atau salah? Kurang tepat ya. Ada lagi? Tahu nggak kira-kira zaman dulu gimana Indonesia sebelum merdeka? Iya, benar. Nah, kita merdeka karena kita sudah dijajah sama negara-negara apa aja? Iya, sudah banyak negara-negara yang menjajah kita. Lalu kita ingin bebas, maka kita merdeka. Oke, sekarang pertanyaan Ibu, apa kira-kira makna atau manfaat dari kemerdekaan bagi dirimu sendiri? Ya, bagi kamu siswa-siswi, apa kira-kira makna atau manfaat dari kemerdekaan ini? Abang? Iya, bisa belajar dengan kamu pernah dengar RA Kartini? Pernah dengar RA Kartini? Nah, dulu katanya perempuan itu nggak boleh belajar. Hanya siapa yang boleh belajar? Laki-laki dan anak bangsawan. Kalau dia anak orang kaya raya, maka dia bisa belajar. Kalau perempuan dulu nggak bisa. Nah, maka dari itu manfaat atau makna kemerdekaan bagi kamu adalah kamu bisa belajar dengan nyaman. Mau perempuan, mau laki-laki bisa belajar dengan nyaman. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita memaknai kemerdekaan Indonesia, dan tujuannya kita belajar hari ini juga adalah tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Kemarin kamu sudah belajar tentang cara-cara hewan mempertahankan diri, ya kan? Ada mimikri, kamuflase, dan lain-lain. Nah, sekarang kita melihat ada nggak sih manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Ayo, kira-kira ada atau tidak? Ada pastinya. Oke, nah hari ini juga kita masih seperti biasa, kita belajar secara berkelompok, ya kan? Kita cari masalah, lalu kita berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah. Bisa? Bisa. Tidak ada semuanya bisa? Oke, nah sekarang lihat ini yang IPS. Kata abang ini, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Oke, lihat video selanjutnya. Ayo, perhatikan ya. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa saja? Nah, lihat. Apa sih kira-kira manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia? Nah, yang pertama, kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyat. Ya. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia
bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, ayo simaklah penjelasan berikut. Oke, semuanya simak dengan baik ya, amati dengan baik. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Oke, lihat. Nah, ini dia salah satu manfaat dari adanya kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Benar ya? Jadi setiap orang, setiap anak-anak boleh memperoleh pendidikan yang layak. Layak ini sebagaimana? Misalnya, berada di sekolah yang nyaman, aman, bersih, dan lain-lain. Oke, yang kedua, pendidikan layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Nah, ini lagi yang bilang. Waktu zaman dulu, waktu dijajah, yang boleh sekolah dari siapa aja? Laki-laki dan betul. Laki-laki dan anak bangsawan. Kalau dia perempuan, biarpun dia anak bangsawan bisa sekolah? Tidak bisa. Atau dia laki-laki tapi dia bukan anak bangsawan, bisa sekolah? Tidak bisa. Jadi harus laki-laki dan anak bangsawan. Makanya manfaat yang kedua adanya mereka adalah pendidikan yang layak bagi semua golongan. Kira-kira di kelas ini ada yang anak bangsawan? Ada kan? Tapi bisa sekolah? Bisa. Bisa sekolah? Nah, kira-kira ada di sini perempuan? Ada. Sekolah? Sekolah. Inilah salah satu manfaat dari adanya Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Nah, lihat. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke, lihat. Nah, ini dia manfaat yang selanjutnya, Jimmy. David, lihat. Ini manfaat yang selanjutnya. Yang ketiga adalah setelah merdeka, perekonomian Indonesia dikuasai oleh negara kita. Nah, ada yang tahu waktu kita dijajah, siapa yang kira-kira menguasai perekonomian negara kita? VOC. Siapa lagi? Belanda, Jepang, ya kan? Kira-kira kalau dulu waktu dijajah, negara Indonesia nggak yang menguasai perekonomian kita? Negara yang menjajah yang menguasai perekonomian. Nah, dan yang selanjutnya, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Ini benar ya? Waktu itu, waktu dijajah, semua sistemnya sistem luar. Sistem Belanda, sistem Jepang, Portugis, dan lain-lain. Nah, setelah merdeka, Indonesia mau memperbaiki ekonominya. Nah, yang selanjutnya, rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita lihat selanjutnya. Ya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, ini lagi dia, ya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, lagi-lagi Bu bilang, waktu kita dijajah, hak dan kewajiban setiap orang itu berbeda. Iya, jadi kalau haknya bangsawan itu berbeda dengan haknya orang apa? Orang biasa. Nah, kewajiban bangsawan pun dengan kewajiban orang biasa berbeda. Nah, waktu
Selanjutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan. Berikut upaya-upaya yang dilakukan Bank Indonesia. Pertama, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, setelah merdeka, upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah yang pertama, kebijakan uang Republik Indonesia. Nah, waktu kita dijajah, kita itu pakai uang apa? NICA. Nah, setelah merdeka, kita pakai ORI atau uang Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang ORI, namanya apa? ORI atau apa? Iya, sekarang nama mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada yang nggak tahu? Tahu ya, sama ya. Kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Nah, ini juga konferensi ekonomi. Jadi pemerintah daerah dipanggil untuk mendiskusikan tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Nah, pinjaman nasional ini seperti perkreditan. Sampai sekarang masih ada ya? Simpan pinjam. Itu kira-kira apa simpan pinjam yang sekarang? Ada yang ingat? Pernah dengar kata koperasi? Iya. Jadi koperasi itu adalah bank simpan pinjam. Oke, next. Keempat, Badan Perancang Ekonomi Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, ini juga ya, disusunlah Badan Perancangan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi. Supaya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kelima, Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Ya, produksi pangan ya. Menurutmu, manakah upaya yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia? Oke, sudah dilihat semua videonya tadi? Sudah dilihat videonya tadi? Sekarang Ibu mau tanya, apa kira-kira yang dijelaskan dalam video tadi? Apa yang dijelaskan dalam video tadi? Gimana prosedur untuk berbicara? Angkat tangannya, lalu Ibu persilakan, lalu kamu bicara. Oke, Jimin. Tentang kemerdekaan Indonesia. Apalagi masa cuma kemerdekaan Indonesia? Ayo Nadine. Ayo Nadine, buat suaranya kakak. Ayo. Tentang simpang pinjam yang dilakukan di Indonesia. Apalagi masa cuma itu? Ayo. Ayo abang, Calvin. Iya, mata uang Indonesia itu apa? Iya, sebelum kemerdekaan mereka pakai uang mata uang kita. Nah, setelah merdeka Indonesia pakai mata uang rupiah atau ori. Ori itu apa itu ori? Uang Republik Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, jelas
ya. Apa Kak? Najib buat? Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Iya, seluruh rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Kayak tadi, mau laki-laki ya kan Revaldo, mau perempuan boleh sekolah, mau dia anak bangsawan, anak petani, boleh sekolah. Bagus. Oke, udah ya. Nah, ada yang mau ditanya tentang video ini? Ada yang belum jelas dari video ini? Ada? Tidak, Bu. Sudah jelas semua ya. Oke, nah, Ibu sudah bagi kalian ke dalam 4 kelompok, ya kan Revaldo? Ada 4 kelompok, tapi kelompok Jahira cuma 3 orang karena siapa tadi yang nggak datang? Vivi. Vivi tidak datang. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Gambar kerja peserta didik. Oke. Nah, Pak Tukang les silakan. Kalau ada lebihnya kasih Ibu ya, Pak. Sudah semua dapat LKPD? Sudah ya? Oke, lihat semuanya. Nah, lihat petunjuk pengerjaannya ini. Sudah? Petunjuk pengerjaan setelah video tadi. Kan ada ayo menonton video sudah? Lalu lihat petunjuk pengerjaan. Kita lihat. Nah, lihat petunjuk pengerjaan. Guru menyediakan teks berjudul diam-diam. Ini ada ya. Dan naskah asli proklamasi. Siswa diminta membacanya secara bergantian di kelompok. Nah, benarkah? Ini ada dia naskah proklamasi. Nampak? Dari buku bisa. Boleh. Lihat halaman berapa di situ? 99 ya. Coba lihat. Halaman 100. Ya, 100, halaman 100 ya. Sudah? Lihat. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit untuk latihan di kelompok kamu masing-masing. Selanjutnya, kita akan dengar di setiap kelompok perwakilan untuk membacakan teks proklamasi. Bisa? Bisa, Kakak? Oke, yuk diskusikan. Siapa yang kira-kira mau membacakannya? Setiap kelompok 1 perwakilan ya. Ayo. Ayo. Diskusi siapa yang mau belajar? Proklamasi, ya kan? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Jangan ribut. Di kelompoknya masing-masing aja. Ayo. Ayo siapa? Dipilih temannya. Siapa yang menjadi perwakilan kelompok? Ayo siapa yang kelompok kalian yang akan membacakannya? Siapa? Revaldo. Kenapa belum? Ayo dipilih untuk membacakannya perwakilan di setiap kelompok. Ayo. Ayo siapa dari kelompok kalian, Bang? Dibaca ya, tidak perlu dihafal, hanya membaca. Siapa dari kelompok kalian? Raji. Oke. Dari kelompok Raji membaca saja. Ya, Pak Reji. Ayo, semangat ya. Ingat, yang membacakan teks proklamasi ini siapa kira-kira? Ian Soekarno. Siapa? Ian Soekarno. Insi. Insi. Soekarno. Jadi, kamu ketika membaca teks proklamasi harus lantang. Bayangkan kamu adalah insinyur Soekarno. Bisa? Bisa, Bu. Harus lantang ya, apalagi yang membacanya semua laki-laki ya kan? Sudah? Ayo,
Terminal Teko Singgah-Singgahnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jimmy. Bagus ya. Oke, ready? Ya, lebih bagus lagi dari Jimmy. Proklamasi. Stop dulu. Ada pula Soekarno berdirinya nggak bagus. Berdirinya membacakan di seluruh rakyat Indonesia loh. Ayo, kan tadi aku sudah bilang, bayangkan kamu adalah Insinyur yang lagi insinyur Soekarno. Ayo. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 14 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. I.S. Soekarno. Oh, iya, insinyur. Insinyur Soekarno. Oke, oke. Terima kasih. Tepuk tangan juga lah untuk Raji. Biar terlihat kurang apa? Kurang tegas dan kurang semangat sepertinya ya. Oke, yuk dari kelompok Revaldo siapa? Oke, Revaldo. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau ada yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan juga untuk Revaldo. Ya, sampai kita apa? Sedikit kekurangan dari Revaldo? Iya, benar Raji. Terlalu cepat dia membacakan teks proklamasi. Oke, selanjutnya kelompok lain. Siapa kak yang baca? Pak Reji. Oke, Pak Reji. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke, tepuk tangan juga untuk Pak Reji. Nah, ada dua orang yang lumayan bagus membacakan teks proklamasi. Nah, untuk Raji sama Revaldo baca lagi nanti. Oke, Pak? Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia. Apa yang kamu ketahui tentang naskah atau teks proklamasi? Kira-kira siapa yang tadi membacakan teks proklamasi? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Di mana dibacakan? Di Jakarta. Kapan dia dibacakan? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Ibu rasa kalian sudah paham ya, sudah tahu ya tentang teks proklamasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang Ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Dari tema 2, subtema 3, Mopel IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna untuk lingkungan adalah keong sawah atau tutul. Hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya.
Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit, dan bulu angsa dapat dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat dan bulu angsa dapat Oke, sebelumnya ibu tanya dulu. Ada yang tahu pupuk itu apa? Tahu Olahraga apa? Untuk olahraga apa? Ya, badminton atau ada yang nggak? dijadikan kok. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Nah, pernah lihat pupuk organik? Ya, pupuk organik itu biasanya dari apa? Kotoran sapi, kambing, ayam, bebek, dan lain. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, dan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Nah, siapa? Oke. Siapa yang pernah naik delman? Naik sado? Siapa yang pernah ke Brastagi naik delman? Gak hanya di Brastagi ya, di lapangan itu juga ada ya kan? Nah, kira-kira delman siapa yang menarik? Supaya bisa jalan. Udah. Nah, itulah salah satu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas. Ya, ini dia. Kotoran sapi kalau diolah bisa menjadi biogas. Bisa menjadi pengganti gas LPG. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Biomasa. Nah, itu dia. Yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Nah, ini dia bahan pangan. Siapa yang pernah makan kumpak? Siapa yang pernah makan ubi? Kalau pernah makan berarti sudah pernah lihat ya kan? Siapa yang pernah makan singkong? Ini ubi kayu. Siapa yang pernah makan kacang tanah? Oke, turun tangannya. Siapa yang pernah makan kacang hijau? Oke, semua ya. Siapa yang pernah minum susu kedelai? Sorghum? Ada yang pernah makan sorghum? Apa itu sorghum dong? Itu beda lagi. Oke, padi. Siapa yang pernah makan padi? Oh my god, ada yang pernah makan padi? Padi menghasilkan apa? Jadi sumber padi yang dimakan ya, tapi siapa yang pernah makan jagung? Siapa ya? Semua. Nah, ini dia salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia. Kita bisa makan semua tumbuh-tumbuhan ini, ya kan? Ini tumbuh-tumbuhan atau hewan? Oke, next. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai bahan sandang, serat kapas dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan. Oke, lihat dulu baju kamu itu. Coba kamu pegang dulu baju kamu. Terbuat dari apa kira-kira baju kamu? Kain. Nah, kain ini terbuat dari benang. Benang berasal dari kapas. Pernah lihat
untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon ranti baik dimanfaatkan. Oke, lihat dulu bangku kamu masing-masing. Tumbuhan yang mana? Kayu. Nah, kayu itu kira-kira tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Nah, itulah salah satu manfaat dari tumbuhan, yaitu menjadi bahan bangunan. Bahkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, pernah pakai bahan-bahan ini untuk menjadi obat? Pernah ya? Pernah minum jamu nggak? Kira-kira jamu itu berasal dari mana? Jahe, apa lagi? Kencur, apa lagi? Kunyit, ya kan, serai. Ada lagi yang bikin asam, ya kan? Jadi manfaat tumbuhan selanjutnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Oke, jadi banyak sekali ya manfaat dari tumbuhan dan hewan ini bagi manusia. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Nah, ini dia. Pernah lihat pohon karet? Ban atau sepatu, bahkan sepatu yang di tapak kalian ini itu terbuat dari karet. Anti-slip, katanya apa anti-slip? Anti-licin, ya kan? Nah, getah pinus dibuat orang atau dimanfaatkan orang sebagai industri pembuatan cat dinding, ya kan? Nah, buah kelapa sawit ini yang paling sering dipakai oma-oma gunakan, ibu-ibu, mama-mama, ya kan, untuk masak. Nah, kelapa sawit itu digunakan untuk apa? Membuat minyak goreng. Minyak goreng ya, bukan minyak tanah. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Nah, lihat ini. Tadi, jamu tadi kira-kira warna apa? Kuning. Nah, jamu yang warna kuning itu diambil dari kunyit sebagai pewarna makanan. Pewarna makanan alami ya. Ada juga pewarna makanan kimia. Nah, untuk warna hijau dari mana diambil? Dari sawi dan pandan. Pernah lihat bunga ini? Ini kira-kira menghasilkan warna apa? Ungu atau kebiru-biruan, ya kan? Oke. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Oke, siapa yang pernah ke hutan mangrove? Ada yang pernah ke hutan mangrove? Nonton di TV, ya kan? Jadi sebenarnya kalau di pantai-pantai kita akan sering menjumpai pohon bakau atau tanaman bakau. Nah, kira-kira ada nggak yang pernah berpikir itu apa sih pohon ini bikin semak? Ada yang pernah berpikir gitu? Ya. Kadang-kadang kita berpikir gitu karena dia pohonnya itu kayak ada akar-akarnya, ya kan? Nah, ternyata pohon bakau ini punya manfaat. Apa manfaatnya? Menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Jadi dia menyaring air yang asin atau air laut yang asin itu menjadi air yang tawar. Bisa? Air laut asin, ya kan? Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya lihat LKPD kamu semuanya. Oke, kita lihat ya. Nah, lihat. Guru meminta peserta didik mengamati video untuk memilih salah satu jenis tanaman dan hewan. Sudah ya? Sudah mengamati tadi video, ya kan? Video yang ini sudah ya? Nah, peserta didik diminta untuk menganalisis tumbuhan dan hewan tersebut
kita bisa ambil dagingnya, bisa ambil bulunya, bisa ambil telurnya. Karena cuma satu ya. Banyak bulunya itu bikin. Kalau bisa untuk apa lagi? Ada yang bikin menjadi tas. Jangan ayam ya. Ganti yang lain. Itu banyak hewannya. Jangan lagi ayam. Kalau yang bilang ayam itu sebagai contoh saja. Example, oke? Jangan ayam lagi. Bakau lagi. Iya. Tapi pilih kalau mau 3 tumbuhan, 2 hewan. Bagus baliknya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggota-anggota kelompoknya di depan ya, di covernya itu ya. Ayo bekerja sama. Sudah bisa? Aduh, kan tadi sudah dibuat. Ayo pikirkan kembali, kira-kira apa manfaat-manfaat dari hewan-hewan? Sudah? Ayo. Kerjakan dengan bekerja sama, jangan hanya satu orang ya, ini kelompok. Ini kelompok ya. Oke, sudah ya? Oke. Lihat kembali. Sudah ya? Sudah siap? Ada yang sudah siap? Belum. Lama kali. Lama sekali. Hanya 5 loh yang disuruh cari. 3 tumbuhan atau 2 hewan atau 3 hewan 2 tumbuhan. Berapa lama kali? Semuanya kasih masukan ya. Oke, sudah ya, ibu hitung ya, harus diselesaikan. Oke, kelompok ini sudah selesai. Kelompok Parigi siap bang? Sudah dapat berapa sekarang? Yang bukan kalau lainnya tidak boleh dibantu. Oke, sudah ya? Bisa? Oke, semua letakkan pensilnya atau pulpennya, alat tulisnya. Kita akan lihat gambar lagi. Nah, lihat. Peserta ini diminta untuk berdiskusi mengenai gambar berikut, lalu menuangkan hasil diskusi ke dalam lembar kegiatan 2. Nah, sekarang semua buka LKPD kamu. Nah, petunjuk pengerjaannya sudah lihat? Amati gambar di bawah ini. Diskusikan gambar dengan teman sekelompokmu. Sudah. Lalu kerjakan kegiatan 2. Oke, kita buka. Lihat, ada gambar apa saja di situ? Ada gambar apa aja ini? Orang ini. Siapa ini? Kakek-kakek. Wah, lagi ini siapa? Petani. Ini?
menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, sekarang kamu lihat kegiatan 2. Lihat, LKPD kegiatan 2 sudah? Kamu jawab ya. Yang kedua, sudah kamu jawab dia. Ya, setelah mengamati gambar tersebut, siswa dapat menjawab pertanyaan ini. Lihat, bagaimana pengaruh kemerdekaan bagai petani atau pedagang? Nah, yang selanjutnya bagaimana pengaruh kemerdekaan bagi siswa? Ini tadi sudah kamu sudah tahu ya kamu ya pemanfaatnya ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana seharusnya yang dilakukan rakyat agar sejahtera. Nah, ibu kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikannya dengan diskusi. Oke? Ayo. Ayo. Bisa ya? Nah, ayo. Udah, Bang? Ini kamu lihat dulu. Kamu lihat gambarnya, kamu amati. Ini Pak Petani, ini siswa. Kira-kira kamu bisa menjawab ini. Nah, bagaimana pengaruh kemerdekaan bagi petani? Setelah alasan kamu bagaimana jawabannya, oke? Ya. Tulis bagaimana kira-kira. Ini akan dipresentasikan ya. Dipresentasikan ke depan. Ayo, bagaimana pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Oke, sudah? Nanti akan dipresentasikan. Ini kerja kelompok. Kenapa cuma apa yang kamu jawab? Sudah bisa? Sudah bisa? Ini pengaruh setelah adanya kemerdekaan ya. Jadi kamu bayangkan dulu waktu belum ada kemerdekaan bagaimana siswa, bagaimana pedagang, bagaimana petani. Setelah merdeka bagaimana masyarakat. Kalau belum selesai, yang tadi LKPD yang manfaat tumbuhan dan hewan silakan kita tanya. Sudah? Sudah selesai? Ayo, biar kita presentasi. Siapa yang sudah siap? Kelompok itu siap. Siapa lagi? Apa yang sulit? Bagaimana seharusnya dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, bagaimana? Main terus, saling menghormati, oke boleh. Apalagi yang dilakukan supaya dia sejahtera? Ayo diskusi kakak. Abang boleh menulis, tapi harus diskusi ya. Oke, suaranya sudah. Kelompok Revaldo saja yang sudah selesai. Jimmy sudah siap? Lagi bu. Oke, ayo. Biar kita ice breaking.
Habitatnya antara manfaatnya membuat karet. Membuat karet. Oke. Apalagi selain itu? Membuat ban dan kapak sepatu. Oke. Ya, selanjutnya. Kambing. Habitatnya Jadi apa bacanya, Bang? Ayo. habitatnya di darat, manfaatnya dagingnya untuk dimakan. Nah, sudah itu ya? Oke, David. Jadi ya, harus dapat semua. Apa, Bang? Oke, untuk dimakan aja katanya ikan ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah selesai? Oke, yang kegiatan kedua. Teman-teman yang lain simak, amati, lalu berikan nanti tanggapan, oke? Tentang kelompok mereka. Yuk. Iya, Pak. Itu cuma 2 kegiatan. Bagaimana pengaruh kemandirian bagi petani atau pedagang? Pedagang dapat berjualan dengan tenang. Petani dapat membajak sama dengan bebas. Oke. Yuk, selanjutnya baca bergantian. Bagaimana pengaruh kembali setelah berbajak dengan aman? Bagaimana seharusnya yang dilakukan rakyat atas sejahtera nyaman dan Oke, sudah selesai kelompok kalian? Oke, terima kasih. Coba tepuk tangan untuk mereka karena mereka sudah berani untuk mempresentasikan. Silakan dulu. Oke, sekarang siapa yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok Jimmy barusan? Oke, kelompok kalian siapa yang mau memberikan tanggapan? Ayo Cynthia. Oke, katanya manfaatnya kurang banyak. Ada lagi? penyampaiannya kurang jelas, Bu. Iya, cara penyampaiannya kurang jelas. Ada lagi? Itu aja? Oke. Ya. Oke, sekarang ibu akan simpulkan. Udah, ada lagi? Udah follow? Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya kurang keras. Oke, dengarkan ibu. Ibu akan simpulkan. Nah, kelompok Jimmy tadi sudah lebih baik, ya kan? Sudah bekerja sama, sudah berani mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya kan Jimmy? Dengarkan ibu. Hanya saja ada beberapa bagian yang kurang jelas kata Nadine, ya kan? Atau suaranya di beberapa orang kurang kuat, ya kan? Sehingga penyampaian atau materi atau jawaban yang diberitahu tidak terdengar dengan jelas. Dan kata Sylvia tadi apa? Manfaatnya kurang banyak. Iya benar. Tapi ini manfaat dari hewan atau tumbuhan tidak hanya satu. Contohnya tadi ayam yang ibu beritahu contohnya. Ayam itu apa saja yang bisa dimanfaatkan? Dagingnya untuk apa? Dimakan. Telurnya untuk makan juga. Apalagi bulunya untuk bikin apa? Kok atau kerajinan, ya kan? Jadi semuanya dari hewan itu, dari tumbuhan itu ada macam-macam manfaatnya dituliskan semua. Jangan hanya cuma satu. Oke. Nah, sekarang ibu akan bagikan tes hasil belajar kamu untuk mengukur sejauh mana kamu mengerti tentang pelajaran hari ini. Ayo, bagikan Bang. Ayo, dikerjakan cepat ya. Ayo, dikerjakan dengan cepat. Ayo. Ayo cepat abang. Ayo, yang lain langsung dikerjakan. Ada 2 menit. Itu mudah ya. Pertanyaannya cuma apa dia bang? Bagaimana pengaruh mereka bagi siswa dan uraikan dan hewan dan tumbuhan di lingkungan? Ya, tulis lama. Ini akan ibu langsung nilai. 1 menit. Siapa tercepat dan benar, ibu kasih aplaus. Ayo, cepat. Itu semua sudah kita pelajari ya.
Ya, ini tentang kita belajar tentang sang saka merah putih ya. Oke, dipelajari di rumah. Yuk, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang berdoa? Yang mimpin doa tadi siapa? Siapa? Amin. Oke, sudah ya. Oke, semua tutup mulutnya. Cepat. Sudah? Ya, mana tukang gelas? Ayo, Bang. Ayo cepat susun bukunya, masukkan semuanya. Letakkan saja LKPD-nya di atas meja. Seperti biasa ya. Oke, sudah ya. Nah, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Anak-anak semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Hati-hati di jalan, langsung pulang ke rumah. Bisa? Bisa. Oke, siap. Siap. Beri salam. Oke,